Halo semua, ketemu lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Kemarin saya sudah menyinggung sedikit, hari ini adalah 555, dan 555 adalah termasuk 3 angka yang powerful, karena dia bisa mengajak kita berpikir tentang perubahan yang begitu besar. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari kartu Rumi sebagai kartu pertama untuk bacaan hari Minggu ini. Merciful Mother Jama. Ini warna kartu yang meriah. Oh sudden resurrection, oh countless blessing, oh blazing fire, in the jungle of thoughts, today you arrive with laughter to break open the jail. Ini seperti breakthrough dari situasi lama yang mengungkung kita, dan ini adalah situasi yang sangat membahagiakan. Kalau saya melihat ini memang ada kaitannya dengan cinta romantis. Ya, dan warna terang serta cintanya juga terlihat di sini. Tapi ini adalah perjalanan yang tidak mudah, karena untuk bisa sampai ke titik ini kita harus melampaui perjalanan yang panjang dan menjadikan diri kita versi terbaik dulu. Jadi kayak kita pernah ketemu di satu saat ketika kita masih muda atau ketika kita masih blow on gitu ya, tanda petik, karena muda itu kan umur, padahal kadang-kadang kita yang namanya dimensi waktu itu kadang panjang, kadang panjang banget, kadang-kadang juga nggak terlalu panjang. Jadi kan who knows that gitu ya, setiap orang punya ceritanya sendiri. Tapi yang jelas dari ketemu, berpisah atau terjadi konflik yang besar ketika tidak dimungkinkan, itu ketika berpisah masing-masing menjadi versi terbaik, dan ketika bertemu sekali lagi itu udah berbeda levelnya dan sudah siap untuk membina cinta yang tidak meredupkan entah diri sendiri maupun orang lain. Jadi kadang-kadang hubungan percintaan itu meredupkan cahayanya kita. It happens all the time. Kadang-kadang kita adalah orang yang memang punya tugas untuk mengembangkan diri pribadi, laki atau perempuan, dan ketika ada hubungan percintaan itu kan tiba-tiba semua visi, misi, tugas, kegiatan itu kan terkait dengan kehidupan bersama, which is menutup kemungkinan buat diri kita itu mengembangkan diri kita, yang memang buat beberapa itu adalah why we are born in this world in the first place, sehingga universe harus mengembalikannya. Dan caranya mengembalikan adalah memisahkan kita dari hal yang membuat cahaya kita redup. It happens all the time. Artinya itu adalah hal yang terjadi, dan ini adalah saatnya bertemu kembali ketika ada sudden resurrection. Jadi pertemuan itu kembali, dan itu adalah pertemuan yang membuat kita sangat bergairah, blazing fire. Dan di antara pikiran yang menghantui kita, jungle of thoughts, tiba-tiba kita bisa menemukan kebahagiaan dan tertawa di situ, seperti kita mampu break free dari semua keterbatasan yang dulu menghambat pertemuan antara dua orang yang saling mencintai tapi penuh dengan masalah. Jadi going forward menuju ke matahari, kemudian openness, ini ada bulan ya, ketika hal yang tersembunyi itu bisa dimengerti, yaitu taking risk. Iya, memang berarti kan ini ceritanya adalah mau tidak mau kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Kita menuju diri sendiri, menuju matahari itu kan menuju core-nya kita. Dan ini dijelaskan, ini adalah waktunya. Bulan itu selalu bicara tentang waktu. Untuk apa? Untuk kita mengambil resiko yang lebih besar tentang kehidupan ini, tentang diri kita, karena memang itu tugasnya kita sebagai orang yang lahir ke dunia. Labradorite
aku tidak tahu bacanya bagaimana. Awakening to the magic within, mystery and synchronicity, help from unexpected sources. Jadi resurrection, awakening to the magic within. Jadi resurrection, kembali muncul lagi, dan yang dimunculkan adalah keajaiban yang kita rasakan di dalam hati. Magic within. Mungkin kita memang punya kemampuan spiritual atau kelebihan khusus yang kita belum kenali. Kita paham misteri dan tiba-tiba semua make sense gitu, synchronicity. Jadi yang tadinya kita nggak ngerti kenapa begini, jadi mempertanyakan why gitu, tiba-tiba semua make sense, tiba-tiba semua ada interkoneksinya. Oh, ini toh maksudnya supaya saya seperti ini. Dan itu adalah kita punya pemahaman itu karena ada sumber yang membantu kita paham, tapi bukan dari sumber yang kita pikir bisa membantu kita. Jadi unexpected sources itu termasuk dari yang random, kayak orang nggak kenal, tapi kayak kita bisa mampu mengambil hikmah ceritanya dia, kemudian tiba-tiba dia jadi kayak missing link logika kita yang nggak pernah nyambung, kemudian tiba-tiba semua membentuk jadi satu logika yang kita bisa pahami. As we go about our healing work, bringing love and light into the dark corners, ya, tadi bulan juga kan, of our hearts and our lives, we can forget that alongside reason and logic is the very practical tool of magic. Do you think of magic that way, or did you buy into the notion that the healing toolbox contains only what can be divine, tested, predicted, and controlled by humans and their current technology? Labradorite Spirit is here to tell you to believe in mystery of how the conscious universe finds ways to support us in healing what is broken, for its way are magical. Iya, namanya disebutnya conscious universe. Jadi kalau ada hal yang tadinya broken, udah nggak mungkin diperbaiki, dan semua logika manusia, semua keajaiban yang kita peroleh dari kemajuan teknologi itu udah nggak bisa membantu lagi. Tetapi ketika semesta menginginkan kita sembuh, somehow dari sumber yang kita tidak bisa pahami itu bisa menjadi arah untuk kesembuhan. Iya, healingnya ini memang sangat dominan ya, heal lagi di sini, healing. Dan ini juga breakthrough ya, kita lihat chainnya, rantainya lepas dari tangan, kembali bisa giving and receiving. Jadi kayak giving and receiving itu kan darah kita mengalir lagi, energi kita mengalir lagi, dan kita bisa mendedikasikan kehidupan kita untuk kreasi. Work, perseverance, skills, understanding. Iya, memahami hidup itu sendiri. Tapi ya menjadi diri kita. Bulan ada di Scorpio. Iya, ini sebenarnya kayak gambar bulan tadi. Jadi ada hal yang kita tidak pahami, magic insight-nya tadi kayak kita temukan, itu energinya si Scorpio yang train dengan pengatur Scorpio Mars. Jadi memang magic within yang tadinya terbungkus tebel banget, kayak find a way untuk break free dan dikenali. Dia square dengan Saturnus yang station. Apapun magic atau magic ini jangan berpikir hal buruk ya. Magic itu adalah kemampuan kita memahami sesuatu yang tingkatnya tidak hanya logika. Magic itu nggak biasa. Nah, karena nggak biasa, makanya orang langsung mungkin ngetawain kita karena menganggap kita mungkin out of our minds gitu ya, agak sakit gimana, perlu bantuan. Tapi ini membutuhkan orang yang punya keterbukaan dalam berpikir untuk memahami bahwa ini kekuatan. Karena tadi
semua teknologi sudah dilakukan untuk healing ini, tapi toh nggak bisa. But somehow kalau universe ingin kita sembuh itu bisa. Tapi logika saya yang namanya teknologi itu kan ada umurnya. Ya kayak sekarang kita dengan mudah bilang, oh itu ada virus corona gitu ya. Kebayang nggak sih zaman dulu boro-boro mikir virus kali ya, semuanya serba magic kan. Yang namanya magic itu nggak bisa dijelaskan karena memang belum bisa aja. Sekarang kamu kirimin aku dong pulsa gitu ya, saya ada di Mekah misalnya, terus saya kehabisan pulsa, terus teman yang di Jakarta bisa ngirimin pulsa. Kalau kita mikir zaman dulu kan it's just not possible gitu loh, apa sih gitu kan. Logika kita adalah yang namanya magic itu bisa dijelaskan, hanya saja kita belum sampai ke zaman untuk bisa menjelaskan. I think itu yang kita sebut magic. Magic kan orang kita cuma deket sama orang, tiba-tiba kita ketularan karena kita nggak pakai masker. Nggak ada yang namanya virus kelihatan, nggak ada. Kalau zaman dulu yang namanya virus corona kan udah ada dari dulu, cuman kan memang nggak outbreak aja karena beda situasi somehow. Ya, artinya itulah magic yang saya maksud. Hanya saja kita belum bisa menjelaskan. Oke, The Emperor terbalik. Iya, kalau menurut saya ini energinya Saturnus yang mencoba untuk memahami sesuatu yang dia tidak bisa pahami, kemudian dia menjudge, menghakimi dan mengatakan kita sebagai, kamu aneh banget sih orangnya, something like that. Dan kita takut, tentunya kita nggak suka dibilang begitu. Ya, jadi kayak kita berhenti untuk mengenali magic di dalam diri kita tadi, magic yang saya maksud tadi ya. Advice-nya adalah freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Karena itu magicnya dirimu itu adalah anugerah buat dirimu, apapun maksudnya. Dan saya nggak ngomong hal gelap-gelap tadi ya, no. Ya, outcome-nya adalah reward, celebration. Iya, jadi kalau menurut saya situasinya adalah ketika kita menemukan talenta yang terbungkus dan tidak mudah dipahami oleh orang. Ini energinya Scorpio ya. Energinya Scorpio itu bukan energi yang mudah dimengerti. Makanya ada penelitian, ada bedah. Itu kan energinya Scorpio. Siapa yang bisa penelitian? Banyak nggak? Nggak. Ada yang investigasi atau jadi ahli bedah banyak nggak? Enggak kan, tapi itu ada ilmunya, hanya tidak semua orang mengerti. Dan oleh sebab itu ketika kita bicara hal tersebut pada orang yang tidak mengerti, dengan mudah orang akan mengatakan sesuatu. Kan untungnya kalau dokter itu udah punya cap, oh dia memang orang pintar. Jadi kalau dia ngomong kedokteran, hal yang kita nggak paham dia ngomong apa pakai bahasa kedokteran itu kita iya, karena kita udah percaya. Nah, ilmunya kita yang kita temukan itu belum ada capnya, belum ada levelnya, belum ada sertifikatnya. Jadi orang masih menganggap bahwa itu adalah hal yang mustahil lah, seperti hal itu. Tapi kita menganggap itu tidak bisa bergerak, but somehow kita harus free ourselves kan. Nih gambarnya, jangan kita mengikuti energi dari orang yang tidak paham. Karena magic itu ada, hanya tidak bisa dikenali dari teknologi yang ada sekarang. Sehingga kita perlu celebrate dengan apapun yang kita punya, karena itu kan anugerah. In your peaceful meditative state, there is no past, no future, only now. Ya tadi, yang namanya magic itu is just a matter of time. Kita akan mengerti itu. Kalau sekarang kita belum bisa menjelaskan karena memang otak kita belum sampai. Tapi kan kita terus berkembang. Dalam waktu 10 tahun ceritanya udah berubah sama sekali. Semua yang tidak dimungkinkan menjadi hal yang biasa, new normal, something like that. Nah,
kalau kita mengambil energi tersebut bahwa it is what it is gitu ya, kapanpun kita dilahirkan ke dunia, di zaman lalu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, itu sebenarnya it doesn't matter, logikanya sama, hanya seberapa besar kita bisa menjelaskan tergantung dari dimana kita hidup pada saat ini. Jadi nggak ada bedanya past, future, atau sekarang. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.